Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi saudaraku yang terkasih di dalam Dharma is my way. Karena pada saat ini masih dalam suasana perayaan Tahun Baru Imlek Xinjia 4719 atau 2572. Maka saya mengawali pertemuan kita dengan ucapan selamat Tahun Baru Imlek 4719 2572. Xinnian Kuai Le, Wan Se Ru Yi, Shen Di Jian Gang, Kung Xi Fa Cai. Semoga tahun kerbau logam ini akan menjadi tahun yang lebih baik bagi kita semua, menjadi lebih sehat, lebih maju, lebih tumbuh berkembang, lebih makmur, lebih harmonis, dan lebih berbahagia. Nah, juga karena masih dalam suasana Imlek, pembahasan kita kali ini masih dalam seputar ritual yang dilakukan di dalam rangkaian perayaan Imlek ini. Tema hari ini adalah Keng Tikong, sembahyang kepada Sakra, Raja para Dewa. Nah, di dalam mitologi orang Chinese, sering disebut ada sebutan Tiankong, ya Tiankong, Tiankong atau Tikong dalam bahasa Hokkien, ya. Yang dimaksud di sini kalau diterjemahkan sebenarnya adalah penguasa langit. Nah, inilah di dalam mitologi orang Chinese disebut sebagai Tuhan. Jadi orang Chinese dari 5.000 tahun yang lalu, ya ketika masa adanya yang disebut sebagai Wuti, Ngote, 5 kaisar, orang Tionghoa sudah mengenal istilah untuk Tuhan, yaitu disebut sebagai Tiankong atau Tikong, ya. Nah, Raja Dewa ini sebenarnya kalau ditarik benang merahnya ke ajaran Buddha, ya ini sebenarnya adalah disebut sebagai Raja Dewa Sakra. Raja Dewa Sakra ini di dalam penjelasan Buddha tentang 31 alam kehidupan, Raja Sakra Dewa ini adalah Raja Dewa yang berkuasa di alam sorga Tawatingsa. Kalau dalam bahasa Pali disebut Tawatingsa, dalam bahasa Sanskerta disebut Trayas Trimsa, ya, alam 33 dewa. Jadi mitologi orang Chinese ini menggambarkan alam dewa ini hampir sama strukturnya dengan di bumi. Jadi di alam dewa itu ada kaisarnya, yaitu tadi yang disebut kalau dalam Buddha disebut Sakra atau Saka. Di dalam bahasa Tionghoa disebut sebagai Gyeohong Xiangte, bahasa Hokkien, atau Gyeohong Taite. Kalau dalam bahasa Mandarin disebut Yu Huang Sangti atau Yu Huang Tati. Nah, inilah yang disebut sebagai Tuhan oleh orang Tionghoa. Walaupun sebenarnya ketika agama Buddha masuk, ya, ternyata yang disebut sebagai Yu Huang Sangti, Kaisar Pualam, Kaisar Gyo yang berkuasa di istana Pualam ini, itu sebenarnya adalah alam dewa tingkat kedua. Jadi di dalam ajaran Buddha itu ada 6 alam dewa. Yang pertama adalah Catu Maharajika, alam dewa menguasai 4 mata angin. Kemudian tadi Tawatingsa atau Trayas Trimsa. Kemudian Yama, terus Tusita, Nimanarati, dan Paranimita Wasawati. Jadi sebenarnya alam dewa Tawatingsa ini bukan alam dewa yang tertinggi. Tetapi waktu itulah alam inilah yang paling dekat hubungannya dengan alam manusia. Ya, kalau kita pernah membaca atau menonton film ya, Shiyuchi, Perjalanan ke Barat, atau kalau di Indonesia lebih populer dengan sebutan film Sikra Sakti, ya, film Sikra Sakti Sun Wukong dengan teman-temannya. Nah, sering digambarkan alam sorga. Jadi Sun Wukong mengacau di alam sorga. Yang dimaksud dengan alam sorga itu adalah alam sorga Trayatrimsa ini, ya, di mana penguasanya adalah Yu Huang Sangti atau Dewa Sakra. Ya, nah jadi dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek, orang Tionghoa itu meyakini bahwa
tanggal 9, jadi Cianggue Cekau. Cianggue Cekau itu adalah hari ulang tahunnya Kaisar Pualam ini. Hari ulang tahunnya Ki Hong Xiang Te atau Yu Wang Sang Ti ini. Jadi makanya dalam rangkaian ritual perayaan Imlek, pada tanggal 8, jadi pada tanggal 8 Imlek, disebut Cianggue Cepue ya, tengah malam menjelang pergantian jam, lewat dari jam 12, mereka mengadakan sembahyang. Dan sembahyang itulah yang disebut sebagai Keng Tikong, sembahyang kepada penguasa langit atau raja para dewa ini yang disebut sebagai Yu Wang Sang Ti. Nah, mereka mengadakan sembahyang pada saat tersebut. Nah, apa asal mulanya maka ada upacara sembahyang ini? Ya, selain alasannya itu adalah hari ulang tahun dari Yu Wang Sang Ti, ternyata ada kisah yang cukup menarik. Ya, jadi ceritanya kejadian ini terjadi di provinsi Hokkien, Fujian, dan Taiwan. Jadi seberang dari Fujian ini kan sudah dekat pinggir laut itu Taiwan. Nah, kejadian ini adalah di daerah tersebut. Nah, apa kejadiannya? Menjelang tahun baru Imlek, ketika orang sudah siap-siap mau merayakan tahun baru Imlek, tetapi ternyata mereka tidak bisa merayakan. Karena apa? Ternyata terjadi serangan oleh pasukan Manchuria. Kita tahu Manchuria dari utara itu pernah menyerang ke Tiongkok. Ya, menyerang ke Tiongkok. Jadi pada waktu itu, ketika mereka sampai di provinsi Hokkien ini, orang menjelang tahun baru, menjelang Xinjia, mereka harus lari. Ya, kalau tidak mau jadi korban perang, mereka harus lari. Kemana larinya? Ya, menelusuri hutan-hutan, ya, melarikan diri. Akhirnya musuh semakin dekat. Ya, mereka sudah kecapean lari. Nah, sampailah mereka di sebuah hutan pohon tebu. Ya, banyak sekali pohon tebunya. Nah, kemudian atas inisiatif dari seorang mereka yang memimpin, mereka dianjurkan untuk lari masuk ke dalam rumpun tebu ini. Karena kita tahu pohon tebu itu rapat-rapat, ketika kita lalui, ya sampai di dalam mereka bersatu lagi, sehingga tidak kelihatan. Nah, ketika pasukan Manchuria datang, mereka kehilangan jejak. Mereka tahu orang ini masuk ke hutan ini, tapi kemana arahnya tidak tahu, karena pohon tebu ini demikian rapat. Nah, akhirnya singkat ceritanya, penduduk di provinsi Fujian, Hokkien, dan Taiwan ini selamat dari serangan pasukan Manchuria. Pasukan Manchuria karena tidak menemukan musuhnya, mereka kembali ke tempatnya. Nah, akhirnya penduduk ini selamat. Nah, ketika pasukan Manchuria sudah pergi, mereka keluar. Nah, mereka barulah merayakan tahun baru Imlek. Ya. Nah, saat mereka keluar merayakan tahun baru Imlek itu adalah pada tanggal 9 atau disebut Cekau ini. Nah, pada waktu itulah mereka melakukan upacara sembahyang yang sekarang kita kenal dengan Keng Tikong. Nah, ini sembahyang yang istimewa. Ya, orang Tionghoa memuja dewa-dewa, tetapi ini yang dipuja adalah raja para dewa. Jadi kalau kita dengar cerita Chow Kun Kong, dewa dapur yang naik melapor kepada bosnya, ya bos itu adalah Yu Wang Sang Ti ini, raja para dewa. Ya, jadi upacara sembahyang ini dibuat istimewa. Jadi mejanya ya dikasih kaki lagi supaya lebih tinggi dari meja biasa. Jadi ada 2 buah bangku kayu, kemudian diletakkan di atas 2 bangku kayu ini letakkan meja. Mereka hias ya, mempersembahkan berbagai macam, ada lilin seperti biasa, lilin, dupa atau heo, kemudian air teh, buah-buahan, bunga-bungaan, ya, sayur-sayuran kering, ya sayur-sayuran kering seperti bokni, kimchan dan lain sebagainya. Kemudian juga kue-kue tertentu, ya pokoknya ditata sebagus mungkin. Nah, mengapa mereka mengatakan ini? Pertama, sebagai ungkapan syukur dan terima kasih mereka telah selamat dari serangan pasukan Manchuria ini, dan ini perlu disyukuri. Ya, kemudian mereka melakukan sembahyang di tengah malam, peralihan antara tanggal 8 ke tanggal 9. Ya, sembahyang ini sangat hikmat karena dilakukan tengah malam, sunyi,
ya mungkin dibunyikan musik-musik klasik. Wah, memang sembahyang mereka lakukan ini terasa sangat sakral. Dan hebatnya lagi, jadi sehari sebelum mereka malam mau sembahyang, dari pagi mereka sudah bervegetarian. Ya, kalau dicerita alasannya apa? Ya karena dulu waktu mereka bersembunyi di rumpun tebu itu, ya mereka juga tidak makan daging. Jadi makanya sekarang juga tidak makan daging. Tetapi sebenarnya kalau kita tinjau dari ajaran Buddha, ini maksudnya adalah penyucian diri. Mereka berusaha mensucikan jasmaninya dengan mandi bersih, mandi kembang, kemudian bervegetarian, maksudnya mensucikan hati dan pikirannya. Nah, ketika mereka sembahyang dengan situasi badan, jasmani, hati yang suci dan murni, tentu saja sembahyangnya lebih khusyuk, lebih hikmat. Nah, inilah sebenarnya. Dan kemudian ciri-ciri dari sembahyang ini, di meja sembahyang kiri kanan itu biasanya dipasangi tebu utuh. Jadi khusus dibeli tebu atau diambil tebu, ya sama-sama akarnya, batangnya dan daunnya, terus diikat di kiri kanan meja dan dikasih hiasan kertas-kertas supaya lebih semarak, lebih indah. Nah, inilah yang kita kenal dengan sembahyang Keng Tikong, ya diterjemahkan sebagai sembahyang Tuhan Allah. Nah, dari sini kita bisa lihat ada pengaruh dari ajaran agama lain. Jadi ada Tuhannya, kemudian ada lagi Allahnya. Jadi orang Tionghoa ingin menunjukkan, kamu punya Tuhan, kamu punya Allah, kami juga punya Tuhan Allah. Dan anehnya kalau di Padang, ya mungkin karena bicara ngomongnya cepat, jadi mereka bilang sembahyang apa? Sembahyang Tonala. Yes. Sehingga anak-anak muda sekarang heran, apa itu sembahyang Tonala? Nah, sebenarnya Tonala itu adalah sembahyang Tuhan Allah. Yang dimaksud itu adalah Keng Tikong, sembahyang kepada Yuang Sangti, sembahyang kepada Sakra Dewa Raja ini. Nah, inilah setiap tahun mereka lakukan, dan tentu saja tidak dilarang dalam ajaran Buddha. Memang dalam ajaran Buddha tidak mengharuskan kita memuja para dewa. Tetapi ya ada di dalam Mahamangala Sutta, ya ada ayat yang bunyinya begini. Menghormati yang pantas dihormati, itulah berkah utama. Nah, kalau dewa kita anggap menyelamatkan kita, menolong kita, memberi berkah pada kita, tidak dilarang. Tentu saja harus dihormati, karena mereka adalah menghormati orang yang pantas dihormati. Jadi tidak dilarang, walaupun tidak diharuskan. Ya, jadi inilah asal mula orang melakukan upacara sembahyang Keng Tikong ini. Jadi sebenarnya kalau kita dalam sejarah, 5.000 tahun yang lalu, ya ketika zaman disebut sebagai Wuti, 5 kaisar kuno di Tiongkok, itu konsep mereka tentang ketuhanan itu sudah ada. Walaupun dalam mitologi ini pada akhirnya ketika agama Buddha masuk, ya konsep ketuhanan ini tentu saja tidak berlaku lagi di dalam ajaran Buddha. Ya, tetapi karena yang disebut sebagai Yuang Sangti itu adalah ternyata penguasa atau raja di alam sorga Tawatingsa. Nah, ini dilakukan sampai sekarang. Tidak ada salahnya. Karena apa? Karena memang di awal tahun ini, pertama kita harus bersyukur. Apalagi di dalam situasi pandemi COVID ini, kita sudah bisa melalui sepanjang tahun tikus logam dengan baik. Walaupun penuh hambatan, penuh tantangan, penuh situasi yang tidak kondusif, karena kita masih diserang oleh paparan virus corona 19 ini, coronavirus disease 19 ini. Namun kita telah bisa melalui dengan baik dan menghantarkan kita memasuki tahun kerbau logam ini. Dan tentu saja kita berharap semoga di tahun kerbau logam ini kita menjadi lebih sehat, lebih tentram, lebih damai, lebih harmonis, lebih berhasil, lebih sukses, dan lebih berbahagia. Jadi tidak ada salahnya, walaupun tidak diharuskan, orang melakukan upacara Keng Tikong, sembahyang kepada Dewa Sakra Yuang Sangti ini.
Demikian saja, semoga akan kami sampaikan ini bermanfaat. Dan akhirnya, sabe sata awirahuntu, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, sejahtera, damai, dan berbahagia. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.